Kita mengulangi lagi pembacaan Alkitab daripada pasal 5 1 Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pria pertama, wanita kedua, pria ketiga, wanita keempat, dan ayat kelima semua membaca bersama-sama. Sekarang kita mulai pria pasal 5 ayat pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita membaca lagi ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita berdoa sekali lagi. Berilah pencerahan kepada kami melalui firman yang kami baca, sehingga ayat-ayat yang adalah firman Tuhan yang hidup boleh menghidupkan kami masing-masing. Firman Tuhan yang suci boleh membersihkan kami masing-masing. Firman Tuhan yang kekal memberikan pengharapan yang kekal kepada kami. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita membicarakan tentang barang siapa yang dilahirkan oleh Allah, dia mengasihi yang lain yang juga dilahirkan oleh Allah. Ini berarti semacam homogeneous love, semacam cinta kasih di dalam sesama yang sejenis, yang semacam hidup, yang sesumber, sama-sama dilahirkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, barang siapa tidak bisa mengasihi saudaranya yang kelihatan, tak mungkin dia mengatakan dia telah mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Karena Allah memakai hidup yang memberikan kepada manusia untuk menguji bagaimana kita mencintai kepada Dia. Saudara-saudara, hidup yang diberikan oleh Tuhan adalah hidup yang mempunyai sifat moral ilahi. Itu sebab Alkitab mengatakan kita setelah dilepaskan keluar dari kerusakan dunia ini, kita berbagian di dalam kodrat ilahi. Di dalam kodrat ilahi terjemahan ini tidak boleh dimengerti sebagai kita mempunyai bagian substansi sifat Allah. Tidak. Ini ajaran yang salah, dan di dalam ajaran mengatakan kita mempunyai bagian dari Tuhan Allah. Ini tidak benar. Kita mempunyai kodrat ilahi, berarti kita berbagian, kita take part in the divine nature of God, khususnya di dalam sifat atribut daripada moral. Sehingga Allah itu suci, maka kita berbagian di dalam kesucian Allah. Allah itu kasih, kita berbagian di dalam kasih Allah. Allah itu baik adanya, kita berbagian di dalam kebaikan Allah. Allah itu adil, kita berbagian dalam keadilan Allah. Nah, ini semua sifat ilahi bersangkut paut dengan moral ini telah dibagi-bagikan kepada kita. Siapakah kita? Kita yang dicipta, kita yang tadinya tidak ada, kita yang adalah kontingen. Kalau kita kontingen,
kita boleh ada, kita boleh tidak ada. Karena kita dicipta sebelum ciptaan itu dilakukan. Maka semua yang dicipta tidak ada. Setelah ciptaan itu dilakukan, maka yang dicipta itu baru ada. Maka kita bukan eksistensi yang dari kekal sampai kekal. Kita ada eksistensi yang dicipta baru berada. Maka ini kontingent. Orang yang kontingent ini adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan mencipta manusia berbeda dengan semua makhluk yang lain. Karena di dalam kontingensi kita diberikan, dibubuhi dengan kekekalan. Sehingga semua makhluk yang boleh ada, boleh tidak ada, pada satu hari akan lenyap. Tapi kita sekali dicipta, kita tidak mungkin musnah untuk selama-lamanya. Itu sebab kita akan berada terus sampai selama-lamanya kita berada. Nah, di dalam hal ini kita mempunyai status berbeda dengan segala ciptaan yang lain. Segala ciptaan lain akan lewat, akan musnah, akan berhenti eksistensi, termasuk langit dan bumi. Saudara-saudara, itu sebab langit dan bumi akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah tetap selama-lamanya berada. Dan mereka akan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Dengan demikian kita akan melalui penebusan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi hidup yang diberikan oleh Tuhan pada permulaan itu hidup ciptaan. Tapi hidup yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui keselamatan yang sudah digenapkan, itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal, everlasting life, yang tidak ada berhenti-berhentinya. Dan di situ kita mempunyai pengharapan bersatu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita akan berada dengan Dia di hadapan Dia. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita perlu sifat ilahi. Di dalam sifat moral, kita suci seperti Tuhan, kita kasih seperti Tuhan, kita adil seperti Tuhan, kita baik seperti Tuhan. Kita benar-benar mempunyai sifat dari bagian ilahi ini, sehingga kita boleh bersekutu, kita boleh mempunyai hubungan relasi dengan Tuhan di dalam kekekalan itu. Saudara-saudara sekalian, dan di sini dikatakan, jikalau kita dilahirkan oleh Allah, maka kita adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah bukan hanya di dalam golongan kita yang sempit, yang kecil ini. Anak-anak Allah begitu luas, membentuk satu kerajaan yang bersifat universal. Nah, itu disebut sebagai gereja yang kudus dan am. Sehingga anak-anak Allah mengasihi anak-anak Allah. Semua 1, 2, 3. Anak-anak Allah mengasihi anak-anak Allah. Yang dilahirkan oleh Allah mengasihi semua yang dilahirkan oleh Allah juga. Dengan demikian kita melihat ada semacam homogeneous love yang begitu suci, yang begitu super, yang lebih dari cinta-cinta manusia di dunia ini. Cinta-cinta manusia di dunia ini tidak mungkin tidak mengandung egoisme, tidak mungkin tidak mengandung subjektivitas, tidak mungkin tidak mengandung limitasi daripada kepribadian setiap orang. Tetapi Alkitab mengatakan kita melintas, kita melampaui itu, sehingga kita mencintai sesama yang dilahirkan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab dengan jelas Allah yang berjanji juga adalah Allah yang memberi anugerah. Dan Allah yang memberi anugerah juga ada Allah yang memberikan perintah-perintah. Nah, ini kaitan satu dengan lain. Perintah-perintah ditambah dengan janji-janji. Sehingga tidak ada perintah Allah
yang tidak mengandung janji-janji. Dan tidak ada janji-janji yang tidak mengandung perintah. Dengan demikian kita melihat kaitan antara perintah Allah dan janji Allah adalah supaya kita bertanggung jawab dan kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan memberikan perintah, maka perintah itu harus dijalankan. Waktu Tuhan memberikan perintah, maka kita mempunyai kewajiban melakukannya. Dan di situ kita tidak mungkin melakukan yang baik kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan. Itulah sebab janji diberikan di dalam perintah ini. Nah, ini adalah satu rahasia kaitan kedua hal ini di dalam Alkitab. Janji yang mengandung perintah dan perintah yang mengandung janji. Pergilah ke seluruh dunia, maka aku akan menyertai engkau. Pergi mengabari Injil kepada bangsa-bangsa, aku menyertai engkau. Waktu disuruh pergi, ini perintah. Waktu berkata, aku berserta dengan engkau sampai ke sudah alam, ini janji. Jadi barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, orang itu sekaligus menikmati janji-janji yang diberikan oleh Tuhan. Dan istilah janji di dalam bahasa Inggris, promise. Di dalam bahasa Latin, itu pro atau lebih dulu daripada sesuatu yang disebut mission. Pre-mission. Jadi mission akan dilakukan pre-mission. Itu berarti penglihatan dan janji penyertaan itu menjadi satu tunjangan untuk melakukan janjinya, melakukan perintahnya. Pre-mission. Tidak ada seseorang yang ingin melakukan kehendak Tuhan Allah, ingin menjalankan perintah Allah yang tidak terlebih dahulu diberikan pencerahan dan diberikan pegangan dan diberikan kekuatan melalui janji. Puji Tuhan. Dengan demikian maka kita boleh dengan lega dan stabil hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen kita memiliki hak yang terlalu besar. Karena kita tidak pernah hidup sendirian. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam perjalanan kita didampingi, kita diberikan kekuatan, dan kita diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, setelah aku pergi, maka Roh Kudus akan turun. Roh itu disebut Parakletos. Parakletos, yaitu seorang penghibur, pengajar, dan pemberi kekuatan yang lain. Satu pribadi yang lain akan diberikan kepadamu. Dia akan mendampingi engkau. Para berarti di sebelahmu. Parakletos berarti yang mendampingi engkau, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada engkau. Itu sebab perintah Tuhan tidak terlalu gampang. Tapi di dalam ayat ini mengatakan perintah Tuhan bukan berat adanya. Berarti bagaimana sulitnya Tuhan memerintahkan kita, ada kemungkinan kita melakukan. Mission yang diberikan oleh Tuhan memang banyak dilihat oleh manusia itu impossible. Tapi Tuhan memberikan Parakletos untuk memungkinkan kita melakukan segala janji itu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus itu mempunyai posisi daripada kata-kata di dalam Greka yang sangat indah sekali. Dia berada di pinggirmu, para. Dia berada di atasmu, dia beratas di depanmu, dan dia beratas di belakangmu. Saudara-saudara, ini 4 posisi ini mempunyai arti khusus yang berbeda-beda. Roh Kudus turun dari atas kepadamu, upon you, berarti dia dari Tuhan, dia dari surga. Dia berada di pinggirmu seperti kawan, dia mendampingi, dia berjalan bersama, dan dia memberikan kekuatan, penghiburan, pertuturan, nasihat, dan pengajaran yang pada saat engkau perlu, di situ dia hadir. Dan dia berada di dalammu, the indwelling of Holy Spirit. Dia bukan di atasmu,
Dia bukan saja di pinggirmu, dia di dalammu. Dan di situ dia menjadi penghuni dan menjadi pemimpin hidupmu. Seperti seorang berada di rumah yang dimiliki oleh dia. Seperti raja berada di istana yang dibikin bagi dia. Demikian you are the dwelling place of God. You are the temple of God. You are the temple of Holy Spirit. Kita adalah istana dari Roh Kudus, di mana Roh berada di dalam. Roh tinggal di dalam. Dan Yesus berkata di Yohanes, Roh itu akan tinggal di dalam dirimu beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus turun ke dunia, selesai keselamatan, dia naik ke surga. Roh Kudus turun ke dunia, masuk dalam hatimu, tidak pergi lagi. Dia terus mendampingi kita sampai selama-lamanya. Dengan demikian, roh yang diberikan menjadi pendorong, pengingat, penasehat, pemberi kekuatan, dan menjadi pemeriksa segala sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga kita diinspeksi dan ditolong berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tadi saya katakan berapa besar hak menjadi orang Kristen. Karena makhluk yang tidak ada Tuhan adalah makhluk yang dicipta lalu hanya menikmati dunia ciptaan saja. Tapi makhluk yang ditebus oleh Tuhan bukan saja menikmati dunia yang dicipta Tuhan bagi kita. Kita menikmati Tuhan yang mencipta segala sesuatu terhadap kita. We enjoy God. Enjoy God. Kita menikmati Tuhan. Hidup di dalam dunia boleh menikmati Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Ini adalah tujuan terbesar kita hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, kita sambil melakukan kehendak Tuhan, kita sambil menikmati Tuhan, sambil mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita sambil mengalami penyertaan, pengurapan kehadiran Dia. Saudara-saudara, 2,5 minggu yang lalu saya jatuh dan tidak pernah jatuh. Begitu hebat, begitu sakit, dan saya harus cepat-cepat bangun. Sudah bangun, saya dengan pelan-pelan jalan masuk dalam kereta, lalu dilarikan pergi ke airport dan cepat-cepat check-in, dan waktunya tidak begitu cukup. Saya masuk kapal terbang. Masuk kapal terbang, tangan sini sakit sekali, sini sakit sekali, dan saya tidak bergerak, dan itu perlu hampir 4 jam baru sampai di Hong Kong. Sudah sampai di Hong Kong, saya keluarkan barang, saya dengan pelan-pelan tarik keluar sampai di hotel. Dan saudara-saudara, mulai hari itu sampai sekarang tangan saya masih sakit. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, setelah sakit saya masih bisa keliling 12 kota, khotbah 16 kali KKR Natal kepada kira-kira 38.000 orang. Dengan tidak ada satu kebaktian yang terlantar. Nah saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, mungkin sekali ini sesuatu kebaktian yang sangat akan Tuhan berkati tahun ini. Dan setan tidak senang. Sehingga saya jatuhnya begitu sakit dan sebagainya. Dan pada waktu saya sudah bicara sama kamu, membaptiskan orang, tangan saya angkat dalam nama Yesus. Waduh, luar biasa sakitnya. Dan juga saya tidak sadar, beberapa hari yang lalu di Natal di Balai Sidang, saya kondak Mesias bagian pertama kira-kira 1 jam. Dan di situ sambil pikul salib, sambil kondak Mesias itu sampai selesai. Pada kemarin malam selesai semua, saya pulang dari Malang, dan begitu tiba jam 5, saudara-saudara, langsung ada rapat pembangunan dengan beberapa arsitek. Lalu jam 7 rapat persiapan sidang sinode sampai malam jam 11:30. Dan waktu saya tidur, saya serahkan kepada Tuhan. Masih ada beberapa kebaktian, lalu disusul dengan kebaktian itu sinode dan juga kebaktian NRIC sampai tahun akhir. Puji Tuhan, saudara-saudara, di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang capek, keadaan yang sakit, keadaan yang tidak mungkin, apa menjadi kekuatan? Parakletos. Roh Kudus terus mendampingi, menghibur, memberi kekuatan, dan salah satu rahasia
sehingga kita boleh melunaskan semua tugas adalah sukacita di dalam kerelaan. Semua 1, 2, 3. Sukacita di dalam kerelaan. Sesuatu yang kau rela kerjakan, bagaimana berat pun engkau mempunyai kekuatan. Apapun yang kau tidak rela kerjakan, berapa ringan pun kau ngomel. Nah, ini adalah hal yang kita sudah belajar di dalam berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Semua yang kita kerjakan kalau dari Tuhan, kalau ada nilai, kalau menjadi berkat, saudara-saudara, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kemarin dulu saya melihat berapa orang baru datang, sedikit sekali, tidak banyak. Mungkin banyak tidak mau angkat tangan. Tapi waktu saya panggil mereka datang ke depan menerima Tuhan, itu presentasinya 3 kali daripada di balai sidang. Saudara-saudara, yang datang itu kira-kira 1/4 yang maju ke depan secara proporsi jauh lebih banyak dari kebaktian yang besar. Dan sebelum saya meninggalkan ruangan, seorang kawan saya mengatakan, puji Tuhan, hari ini saya membawa 1 jiwa yang tak pernah mau datang ke gereja. Dan dia bukan saja datang, dia dengar dengan teliti. Dan akhirnya dia maju ke depan menerima Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita betul-betul rela melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan, maka beban yang berat menjadi ringan. Jikalau kita rela di dalam sukacita itu, maka kita akan melihat Tuhan terus memimpin kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal ini dikatakan, inilah tandanya, yaitu kita menjalankan perintah. Perintah. Kalau perintah itu dianggap paksaan, perintah dianggap semacam penganiayaan, engkau sambil menjalankan perintah, engkau sambil ngomel, engkau sambil mengutuk, engkau sambil tidak puas kepada eksistensi dirimu sendiri. Tapi perintah itu tidak berat adanya. Atau terjemahan lain, perintah Tuhan tidak sulit dilakukan. Saudara-saudara, di sini kita melihat ada satu keadaan yang paradoks sekali. Karena apa? Karena di dalam Alkitab berkata, Yesus Kristus berkata, ikutlah aku. Yesus berkata, pikullah bebanku. Yesus berkata, ambillah kukku. Dan Yesus berkata, janganlah engkau mengikut aku dengan tidak rela. Maka saudara-saudara, Yesus menambah satu kalimat, my yoke is easy, my burden is light. Saudara-saudara, kukku gampang adanya, dan beban yang kuberikan itu ringan adanya. Benarkah? Waktu Handel menulis lagu yang baru dinyanyikan di dalam konser ini, bagian Mesias terakhir lagu itu, His yoke is easy, His burden is light. Saya kira tidak pernah Handel membuat lagu seringan seperti itu. Tetapi nyanyinya susahnya luar biasa. Bayangkan. Itu pakai napas loh. His yoke is easy. Susah sekali nyanyi. Karena apa? Karena di dalam semua vowel A, E, I, O, U. Yang paling gampang ke atas U, I, susah. Hah? Coba belajar dulu lagu itu. Satu kalimat. His yoke is easy. Aduh, susah. Istilahnya easy. Nyanyinya difficult. Mesti nyanyi his yoke is difficult. Susah sekali. Lalu itu tingginya lebih tinggi dari semua lagu di seluruh Mesias. Haleluya chorus paling tinggi A. Tetapi his yoke is easy. Paling tingginya B flat. Tidak ada satu lagu di seluruh Mesias 52 lagu yang lebih tinggi. Yang paling tinggi itu ada B flat. Nah, orang yang bisa menyanyi sampai B flat, orang biasa tidak mungkin. Nah, kor yang bisa dipilih menyanyi sampai B flat, nah harus tepat suaranya. Tapi puji Tuhan, Handel masih kasihan sama penyanyi. Itu tak sampai satu pukulan selesai. Kalau panjang lagi semua mati dah. Saudara-saudara. Dan saudara-saudara,
Dan di situ ada satu titik yang saya baru menganalisa skornya. Saya rasa sangat lajab. Titik. Seperti apa? Pikul satu, pikulan. Seperti ngasuh sebentar. Tuhan selalu dalam beban kita, Dia memberikan sedikit kekuatan untuk mengasuh. Dan musik itu mengutarakan keadaan seperti ini. His yoke is easy. Is that so? Benarkah? Benarkah melakukan pekerjaan Tuhan gampang? Tidak gampang. Kenapa Tuhan bilang gampang? Karena ada tambah kekuatan dari Tuhan, hatimu mempunyai perasaan gampang sekali. Saya sudah pernah bicara, saya ngomong sekali lagi. Seorang yang sudah mau tidur. Papa bilang, anak, tolong pergi ke pasar malam. Carikan obat. Karena papamu tidak enak, batuk. Dan ini malam sangat susah. Anak itu menjawab, Pak, jam berapa tahu? Sudah jam 11. Tahanlah. Besok pagi batuk lagi. Sekarang saya sudah mau tidur, capek. Saya sepanjang hari sudah capek. Oh ya, kalau engkau tidak bisa ya sudah, ya kita tidur. Papanya masuk kamar, dia juga masuk kamar. Kira-kira jam 12, maka ada orang datang ke rumahnya. Lalu pembantunya buka pintu, melihat itu pacarnya. Lalu dia, ada apa? Saya perlu bicara sama pacar saya. Bisa gak? Dia sudah tidur. Tapi ini penting sekali. Maka diketuk pintu. Siapa? Saya sudah tidur. Kenapa dibangunkan? Pacarmu. Oh ya. Lalu dia keluar. Ada apa? Waduh. Nadanya dari B flat sekarang sudah menjadi E flat. Sudah bagus sekali. Pacar bilang, gini loh. Saya minta tolong. Ada apa? Saya boleh tolong apa? Papa saya sakit. Sakit keras. Dan malam ini mungkin dia tidak bisa tidur. Perlu semacam obat. Bisa gak bawa saya pergi cari obat? Oh bisa. Tidak apa-apa kok. Ya. Lalu di mana ya? Oh di tempat dulu jauh sekali. Maaf ya ini sudah malam loh. Sudah jam 12 lebih. Oh tidak apa-apa. Jauh. Oh tidak jauh. Itu mesin yang jalan bukan kaki kok. Ya. Lalu dia bawa mobil ke situ. Maaf ya bikin engkau capek. Oh sama sekali tidak capek. Saudara-saudara. Sama-sama loh. Sama-sama orang tua. Sama-sama namanya papa. Sama-sama namanya sakit. Sama-samanya tidak bisa tidur. Tapi kalau papa sendiri. Papa tahan dong. Besok baru sakit lagi. Ya, disambung lagi. Ronde kedua besok. Sekarang tahan tidur saja. Tapi kalau pacarnya yang datang. Oh bisa-bisa. Capek enggak? Oh tidak. Repot ya. Oh dah repot. Aduh susah ya malam. Belum. Biasanya jam 2 belum tidur. Bedanya apa? Bedanya rela. Tidak rela. Kenapa rela? Kenapa tidak rela? Cintanya tidak ada. Sudah bosan sama papa sendiri. Tidak berani bosan sama calon mertua. Sudah tidak lagi segar cinta kepada orang sendiri. Tapi masih segar sekali cinta kepada keluarga pacar. Saudara-saudara. Bagaimanakah sikap kita melayani Tuhan? Bagaimanakah kerelaan kita menanggung salib? Bagaimanakah kita rela memikul kuk dan memikul beban dari Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, my yoke is easy, my burden is light. Tidak berat engkau menjalankan perintah. Tidak berat karena apa? Ada janji. Karena apa? Ada penolong. Karena apa? Ada Roh Kudus mendampingi engkau. Karena apa? Karena ada cinta kasih yang kuberikan di hatimu. Saudara-saudara, mengapa ada orang kerja sedikit saja ngomel terus? Kenapa ada orang melayani berpuluh-puluh tahun semangatnya sama? Adalah karena kerelaan yang menghasilkan kesukaan, lalu mempunyai perasaan beban itu tidak menjadi berat. Saudara-saudara, semua perintah di Alkitab itu mungkin dilakukan dengan rela, mungkin dilakukan dengan ringan, mungkin dilakukan dengan menikmati. Karena apa? Karena cinta kasih, karena janji Tuhan, karena Roh Kudus yang diberikan, karena penyegarakan rela
rela itu terus memberi pembaruan di dalam perasaan batin kita. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 1 ayat ke-8-9 dikatakan, mengenai anak dikatakan kata-kata seperti ini, karena engkau mencintai keadilan dan engkau membenci kejahatan, maka Allah, yaitu Allahmu, Allah mengurapi Allah. Your God anointed you, oh God. Ya Allah, engkau adalah yang mencintai akan kebenaran dan membenci kejahatan. Maka Allahmu mengurapi engkau dengan minyak surgawi, minyak sukacita. Ini adalah ayat mengenai Allah Tritunggal. Allah Anak diurapi oleh Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus. The Holy Son was anointed by the Holy Father with the Holy Spirit. The Roh Kudus yang diberikan dari Allah Bapa mengurapi Allah Anak, dan Roh Kudus itu diberikan satu istilah khusus, minyak sukacita. The oil of joy. Saudara-saudara, anointed you with the ointment of joy. Dengan minyak sukacita mentuangkan kepada engkau, mengurapi engkau, sehingga engkau penuh dengan sukacita. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita mempunyai kerelaan, mempunyai kesukaan melayani, maka waktu yang panjang menjadi pendek, beban yang berat menjadi ringan, kerjaan yang susah menjadi gampang. Karena apa? Nothing is difficult. Because I'm so willing, I'm so happy, and I enjoy the joyfulness of God in doing His will. Saudara-saudara, perintah. Siapa suka diperintah? Semua orang tidak senang diperintah. Yang memerintah selalu galak dan selalu rasa hebat sekali. Yang diperintah selalu rasa dianiaya, selalu dikerjain, selalu rasa kurang diperlakukan dengan adil. Tapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Waktu kita boleh melakukan perintah Tuhan, kita bersyukur, Tuhan, siapa saya boleh menjalankan perintah-Mu? Siapa saya boleh menggenapi rencana-Mu? Siapa saya masih mau dipakai oleh Tuhan? Dengan pikiran semacam demikian, semua menjadi ringan. Dan engkau sambil melayani, sambil mengatakan, your yoke is easy, your burden is light. Saudara-saudara, lagu yang ditulis oleh Handel memang sulit sekali dinyanyi. Tapi istilah yang di dalam lagu itu justru gampang. Demikian Johann Sebastian Bach menulis mengenai pikul yoke, kuk daripada Yesus Kristus. Lagunya sulit dinyanyi, tapi istilahnya sama. Ini kedua tokoh paling besar daripada zaman barok, selalu mempunyai kerohanian yang luar biasa. Lagu itu selalu saya waktu mengajar, saya menemukan falas. Yang nyanyi selalu falas. Karena tim tam ti tam 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 tim tam gampang falas. Dan orang yang menyanyi lagu dengan tepat pitch-nya, dia harus dilatih dengan susah sekali. Tapi waktu dia nyanyi, kalimatnya adalah His yoke is easy, His burden is light. Dengan demikian, anak-anak Tuhan mungkin melakukan mission impossible. Dan saudara-saudara, salah satu perintah yang paling sulit dilakukan yaitu mencintai sesamamu yang kau jengkel sekali. Saudara-saudara, manusia itu adalah yang paling boleh kita cintai, juga paling bisa kita benci. Manusia itu adalah paling menarik kita, yang paling menjengkelkan kita. Dan Tuhan berkata, belajar mencintai saudaramu. Inilah perintahku. Saudara-saudara, mencintai saudara kita itu perintah Tuhan. Disambung dengan ayat apa? Siapakah yang bisa mencintai saudaranya? Yaitu mereka yang bisa mengalahkan dunia. Kenapa kalimat ini dikaitkan dengan ayat ini? Yang mencintai, yang menjalankan perintah,
yang menjalankan perintah Tuhan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Kenapa harus mengalahkan dunia? Saudara-saudara, di dalam Alkitab istilah dunia bahasa Greek adalah kosmos. Dan setiap kali dipakai konotasinya lain. Setiap kali dipakai harus kita lihat atas bawahnya. Istilah ini untuk apa? Di dalam Alkitab Yohanes sendiri mengatakan, demikianlah Allah mengasihi isi dunia. Di Indonesia ditambah dengan isi. For God so loved the world. Demikianlah besar Allah mengasihi dunia. Tidak ada isi, yaitu dunia. Tetapi Yohanes sendiri mengatakan, jangan mengasihi dunia. Barang siapa yang mengasihi dunia, tidak ada lagi cinta kepada Tuhan di dalam hatinya. Jadi Yohanes memakai istilah kosmos yang sama. Waktu dipakai di hadapan Tuhan, Allah mengasihi dunia. Lalu orang Kristen yang sudah dikasihi, sudah diselamatkan, Yohanes berkata, jangan kamu mengasihi dunia. Dan Yohanes yang sama di sini mengatakan, engkau harus mengalahkan dunia. Sehingga kita harus mempunyai pengertian istilah kosmos dipakai, itu konotasinya, maknanya, arti definisinya itu berbeda-beda. Sehingga saya kira memang baik kalau kita mengerti dari Yohanes 3:16, Allah mengasihi isi dunia ini. Tapi ini juga sebenarnya kurang jelas. Isi dunia ini apa? Isi dunia banyak. Materi isi dunia. Kekayaan isi dunia. Pertambangan isi dunia. Pohon-pohon itu isi dunia. Binatang-binatang di atas bumi ini isi dunia. Demikian Allah mengasihi isi dunia. Itu sebenarnya cuma satu konotasi. Apa itu? Mencintai makhluk satu-satunya macam yang dicipta menurut peta teladan Allah, yaitu manusia. Allah demikian mengasihi manusia yang berada di dunia ini. Itu artinya. Lalu Yohanes mengatakan, jangan kau mengasihi dunia ini. Itu apa? Apakah kita tidak boleh mengasihi manusia yang berada di dalam dunia ini seperti Tuhan Allah mengasihi manusia di dalam dunia ini? Kalau demikian, Allah mengasihi dunia boleh, saya mengasihi dunia tidak boleh. Apa artinya? Lalu di sini katakan, bukankah orang yang mengalahkan dunia, mereka lah anak-anak Allah yang percaya Yesus adalah anak Allah. Sehingga kita melihat satu rasul Yohanes, sama-sama dia sendiri menulis dengan arti. Sebenarnya seluruh kitab suci istilah dunia mempunyai 7 lapisan arti, bukan hanya 3 saja. Dan hari ini saya membicarakan 3 macam isi dunia sebagai manusia, isi dunia sebagai barang-barang yang akan binasa, dan isi dunia sebagai perlawanan daripada kehendak Tuhan Allah. Itu harus kita kalahkan. Saudara-saudara, kita mencintai sesama kita, mulai daripada di dalam gereja sampai di luar. Karena Petrus mengatakan, kasihilah saudara-saudaramu, ditambah dengan kasihilah semua orang. Nah saudara-saudara, urutannya ini beres, urutannya ini jelas. We should love your brothers prior to love other people in the world. Mencintai saudaramu, mencintai yang diselamatkan, mencintai yang disebut anak-anak Allah lebih dahulu daripada mencintai manusia yang lain di luar gereja. Saudara-saudara, banyak orang tidak mengetahui urutan dan mereka hanya berdasar interest sendiri untuk mengutarakan, mengekspresikan dan melaksanakan emosi dan cinta mereka. Ada orang memberikan tunjangan banyak kepada yang melawan gereja karena di situ dia mendapatkan faedah, dia mendapatkan keuntungan. Dan dia tidak menunjang hal-hal yang penting di dalam pekerjaan Tuhan, karena dia anggap di sini tidak mendapatkan profit. Dengan demikian kasihnya, pemberiannya, dan emosinya disetir oleh interest, disetir oleh profit. Nah ini tidak benar. Alkitab mengatakan, kasihilah saudaramu terlebih dahulu, baru engkau kasih orang di luar. Berarti harus orang Kristen menjaga orang Kristen, orang Kristen mengasihi orang Kristen melindungi orang Kristen. Kamu dilahirkan oleh Allah Bapa, kasihi juga semua yang dilahirkan oleh Allah Bapa. Karena yang melahirkan engkau juga adalah Bapa yang melahirkan mereka.
ini diutamakan dulu, lalu mengasihi keluar. Dan di situ ada ekstensi dari cinta yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita melihat lagi mengenai jangan mengasihi dunia. Apa artinya? Segala sesuatu yang merintangi kita untuk mencintai kepada Tuhan Allah. Segala sesuatu yang merebut kedudukan Allah sebagai yang diutamakan, itu adalah dunia. Jadi dunia itu apa? Uang, tidak tentu. Dunia itu apa? Benda, tidak tentu. Dunia itu apa? Kultur, tidak tentu. Dunia itu apa? Materi, tidak tentu. Dunia itu apa? Ada keuntungan-keuntungan secara jasmania, tidak tentu. Dunia adalah apa saja yang merintangi dan merebut kedudukan Allah sebagai yang paling utama di dalam hatimu, itu disebut dunia. So that anything who takes away and remove the position of God being number one in your life, that is the world. Apa saja yang akhirnya merebut kedudukan Tuhan Allah, yang menghindarkan engkau daripada mencintai Tuhan, yang merintangi engkau mengutamakan Tuhan, itu disebut dunia. Jangan mencintai dunia. Engkau kalau mencintai dunia, cintamu kepada Allah sudah tidak ada di dalam hatimu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada seorang pemuda yang kaya sekali, engkau juallah semua hartamu dan bagikan ke orang miskin, lalu engkau datang mengikuti saya. Masih ingat itu? Yesus Kristus memberikan 3 kalimat ini. Jual segala. Kedua, berikan kepada orang miskin. Ketiga, datang mengikuti saya. Tuhan Yesus tidak mengatakan ikut saya saja, sekaligus uangmu kasihkan saya akan kerjakan banyak pekerjaan Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus khusus bicara sama pemuda ini. Jual segala sesuatu yang ada padamu. Kalau sudah dijual, uangnya banyak gak? Banyak sekali kan? Karena dia orang yang kaya sekali. Kalau dia jual semua, dia mendapatkan harta yang banyak. Lalu Yesus katakan, sudah jual semua, engkau ikut saya. Tidak, bagikan kepada orang miskin. Sehingga Yesus tidak perlu ambil 1 rupiah dari dia. You boleh ikut saya, tapi bukan mau uangmu. Barang siapa yang kira Tuhan perlu uangmu, lalu engkau berusaha untuk datang menolong Tuhan, silakan pergi dari gereja. Tuhan tidak perlu. Tetapi kalau engkau tahu segala sesuatu yang ada padamu itu dari Tuhan, dan yang milik Tuhan engkau harus berikan dengan rendah hati, engkau boleh bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, jual segala sesuatu, sesuai itu bagi kepada orang miskin, lalu datang kepadaku. Saudara-saudara, kenapa? Kalau engkau mau ikut aku, jangan digandol, jangan dirintangi oleh kekayaanmu, jangan dirintangi oleh sesuatu yang menghalangi engkau. Jadi di dalam hal ini kita bukan mengerti secara letterlak. Saudara-saudara, di abad pertengahan ada orang yang mentafsir Alkitab secara letterlak, sangat letterlak, sangat harafiah. Akhirnya kejepit di dalam kalimat-kalimat yang membuat buntu kemajuan kerohanian mereka. Ada yang menjelaskan Alkitab dengan sangat alegori, sehingga akhirnya mereka mengertinya sama sekali terlepas dari dunia fakta. Saudara-saudara, misalnya seorang bapak gereja mengatakan barang siapa yang mengkebiri diri lalu mengabarkan Injil dan mengikuti aku, dia akan dapat pahala di surga. Akhirnya dia betul-betul pakai pisau mengkebiri diri, dan akhirnya dia menjadi orang yang mandul, tidak bisa lahirkan anak karena dia mentafsirkan Alkitab secara harafiah. Ada juga yang mentafsir Alkitab betul-betul, rumahnya dijual, semua dijual, sudah habis semua. Lalu dia mengambil 1 mangkok sambil mengabar Injil, sambil cari makan untuk minta pertolongan orang lain. Itu cara harafiah menjelaskan Alkitab. Sekarang saya mau tanya, Yesus Kristus berkata kepada orang kaya yang muda itu, juallah segala sesuatu, berikan semua kepada orang miskin, baru datang kepadaku. Saat mengatakan kalimat itu, betul-betul lah Yesus Kristus minta semua orang mesti jual semua baru mengikut dia. Saudara jual semua enggak? Beli semua kali, bukan jual semua. Saudara, Yesus suruh dia jual semua. Dia jual enggak? Kalau dia jual, maka dia akan berkata, oke, silakan datang sini.
saya mau jual karena Tuhan Yesus suruh saya jual. Karena mau jual. Kenapa jual? Karena saya mau ke surga. Jadi saya sekarang tidak perlu ini lagi. Saya jual ya. Romi sini. Ayo. Coba Romi masuk sini. Saya mau jual semua karena saya mau ikut Yesus Kristus. Sebab saya mau ikut Yesus. Yesus suruh saya jual. Tolong ya beli ya. Ini saya jual kemana? Ini saya jual karena engkau. Karena saya mau ke surga. Ini juga saya jual sama engkau. Karena saya ke surga. Jadi yang jual ke surga, yang beli ke neraka. Ya dong. Semua maksud. Look. Saya jual sama engkau. Ini pun saya jual. Taksi juga jual. Semua jual sama kamu. Yang beli cilaka dong. Jadi di situ arti sesungguhnya bukan jual segala sesuatu baru boleh mengikuti Yesus Kristus. Mau beli? Tidak mau. Dia bilang gini loh, kalau gua beli gua ke neraka, lejek cilaka. Lalu dia bilang, kalau jual kembali patong nggak mau beli. Jadi dia panggil, mari hot sini. Nah, sekarang saya jual kepada dia. Akhirnya dia sadar, dia juga mau ke surga. Dia jual kepada Marihot. Silakan beli. Ya. Semua ini juga. Lalu Marihot bagaimana? Marihot bilang, saya juga mau ke surga. Dia jual ke tumpal. Akhirnya yang terakhir cilaka. Yang terakhir pasti masuk neraka. Karena dia tidak bisa jual lagi. Nggak bisa jual lagi karena sudah terakhir. Itu bukan maksud Tuhan Yesus. Jadi maksud Tuhan Yesus itu apa? Juallah segala sesuatu. Berilah kepada miskin. Datang kepada aku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang menghalangi engkau harus selesaikan. Saudara-saudara. Harta menghalangi engkau tidak boleh diikat oleh harta. Kalau teori evolusi yang menghalangi engkau tidak boleh diikat oleh evolusi. Kalau ateisme yang menjadi halanganmu, engkau lepas daripada ateisme. Itu artinya. Tuhan Yesus tidak suruh Petrus jual semua. Tuhan Yesus tidak suruh itu Paulus jual semua. Tuhan Yesus tidak suruh semua orang melain dia jual semua. Khusus kepada pemuda itu. Karena apa? Karena pemuda itu sulit melakukan kehendak Allah. Karena terlalu banyak ikatan kepada dia. Saudara-saudara sekalian, setiap orang harus secara pengertian dasar, pengertian yang sungguh-sungguh untuk berhadapan dengan Tuhan. What is the hindrance of your life in following Jesus Christ? Saudara-saudara, waktu saya umur 17, tidak ada yang dijual, tidak ada kekayaan. Tapi di dalam umur 17, saya mempunyai banyak hal menghalangi aku. Evolusi, itu filsafat, Marxisme, komunisme, ateisme. Itu semua menjadi kota benteng. Sehingga saya tidak bisa menerima Yesus Kristus. Lalu Tuhan mengatakan, you mau ikut aku? Kalau mau ikut aku, jual semua itu. Jadi yang disebut jual semua bukan materi, saudara-saudara. Tetapi kalau materi itu menghalangi engkau, maka materi itu menjadi duniamu. Kalau pengetahuan itu menghalangi engkau, pengetahuan itu menjadi duniamu. Kalau filsafat menghalangi engkau, filsafat menjadi duniamu. Jikalau semacam cinta kasih yang tidak beres menghalangi engkau, itu menjadi duniamu. Jikalau semacam hobi engkau tidak bisa lepas, kebaktian tidak tentu datang. Hobi itu waktunya engkau pasti ke situ. Itu menjadi duniamu. Ada orang karena bioskopnya terlalu bagus, dia singkirkan, dia buang semua pelayanan demi bioskop. Ada orang suka melihat pacuan kuda. Kalau pacuan kuda bertepatan dengan kebaktian yang penting, dia pentingkan hobi, dia tidak pentingkan pekerjaan Tuhan. Ada orang karena ada sesuatu kesempatan dia dapatkan uang banyak, di situ dia lempar semua pelayanan kepada Tuhan. Itu menjadi dunianya. Jadi tidak ada satu orang sama orang lain. Jangan kira kalau engkau sudah mempunyai sesuatu keunggulan, lalu kelemahan-kelemahan yang lain Tuhan tidak tahu. Tuhan akan menilai, Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan menghadapi setiap orang dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, menjalankan perintah Tuhan itu tidak gampang. Bagi orang yang memberikan uang banyak itu soal kecil. Karena yang ditahan oleh sendiri jauh lebih banyak dari yang diberikan kok. Lalu engkau merasa, wah dia betul-betul memberikan uang banyak. Hebat sekali.
bagi Tuhan nothing. Karena apa? You still keep for yourself my portion. You are not faithful to me. Saudara-saudara, kalau orang memberikan banyak uang untuk pekerjaan Tuhan, kita menjadi senang. Tidak, kita tanya dia, sudah lakukan belum kewajiban? Perpuluhan Tuhan kau masih tahan berapa? Barulah gereja ini beres. Jikalau ada orang yang tidak terlalu kaya, tapi demi Tuhan dia memberikan uang meskipun tidak banyak, tetapi dia sudah menjalankan perintah Tuhan, kita harus menghargai lebih dari orang lain. Saudara-saudara, apa sih yang disebut dunia? Isi dunia manusia harus dicintai. Dunia yang merintangi kita harus kita buang. Dan dunia semacam lagi, di sini katakan, engkau harus mengalahkan. Overcome, conquer the world. Siapakah yang bisa mengconquer the world? Di Taiwan ada satu patung yang bagus sekali, dibikin di Jerman. Di bawahnya ada 3 istilah daripada bahasa Latin yang berarti aku datang, aku lihat, dan aku mentaklukkan. Saudara tahu siapa kalimat ini dikatakan oleh siapa? Oleh Julius Caesar. Julius Caesar sampai di satu tempat, dia lihat, I come, I see, and I conquer. Kalimat ini sangat disenang oleh semua pedagang. Kalau pedagang bisa sampai satu tempat, lalu sudah lihat, lalu caplok semua. Itu namanya pedagang yang baik. Yang dicaplok yang kasihan. Saudara-saudara. Dan itu kalimat adalah kalimat yang terkenal daripada mulut Julius Caesar. Tapi saudara-saudara sekalian, you conquer the world. Conquer apa? I conquer your army. I conquer your territory. I conquer your nation. Di sini Alkitab mengatakan, no, conquer the world. Siapa pernah conquer the world? Siapa pernah menghabiskan seluruh dunia? Satu-satunya yang tak pernah kalah di dalam peperangan itu bukan Xerxes, bukan raja yang lain, tapi seorang nama Alexander the Great. Alexander the Great umur 20 menjadi raja dari Macedonia. Umur 32 dia meninggal dunia. Selama 12 tahun tak pernah satu kali dia perang kalah. Ini satu-satunya. Nah saudara-saudara, pada waktu dia membawa tentara Greka Macedonia untuk menghancurkan negara Persia, sekarang Iran, dan bakar habis seluruh istana daripada orang Persia, dia sadar, dia kaget bahwa istana Persia 50 kali lebih besar daripada istana manapun di Eropa. Dia baru tahu ada orang kayanya seperti itu di hadapan Raja Persia. Dia baru tahu dia itu nothing, dia kecil. Tapi mengapa dia menang? Mengapa itu Xerxes kalah? Kenapa itu Persia kalah? Bukan karena tentara dia lebih banyak, karena semangatnya lain. Nah ini satu rahasia. Sekarang saya berkata kepada saudara, Persia mempunyai prajurit mungkin 10 kali lebih banyak daripada tentara-tentara dari Alexander the Great. Tapi mereka ada prajurit budak. Mereka ada prajurit dipaksa. Prajurit yang dianiaya harus kerja, kalau tidak akan dibunuh. Dan mereka berperang karena kewajiban paksaan. Tetapi Greka punya prajurit berperang untuk membebaskan orang lain. Berperang untuk memerdekakan sifat manusia. Berperang untuk membawa sesuatu kebebasan daripada hak asasi manusia. Di situ kekuatan luar biasa. Saudara-saudara, kita harus belajar dari sejarah. Dan sejarah ada sesuatu yang hebat sekali, yang penting sekali. Selalu semangat aslinya dari Alkitab, bukan daripada manusia. Jadi we are fighting for the freedom. We are fighting to liberate people from the persecution, from oppression. Itu sebab akhirnya berapa banyak tentaranya daripada Persia percuma. Karena pada waktu mereka perang, mereka tidak mempunyai tunjangan semangat untuk memperjuangkan sesuatu yang anggun dan yang benar. Akhirnya mereka menjadi perang sebagai mesin perang saja. Dan semangat yang menjatuhkan semua. To conquer everything. Tapi saudara-saudara tahu tidak? Seorang yang menang atas segala sesuatu. Orang yang mengalahkan segala sesuatu. Terlebih dahulu dia harus mengalahkan
diri sendiri. A man who conquer himself before conquering others, he is a true conqueror. Seorang yang bisa mentaklukkan diri baru mentaklukkan segala sesuatu. Orang itu penakluk yang sejati. Saudara-saudara, menaklukkan diri lebih penting dari menaklukkan segala sesuatu. Semua 1, 2, 3. Menaklukkan diri lebih penting daripada menaklukkan segala sesuatu. Di dalam dunia ini kita hidup dalam perjuangan. Tapi jangan lupa, perjuangan yang paling penting adalah mengalahkan dirimu sendiri. Karena musuh kita yang paling besar bukan di pihak lain. Musuh kita yang paling besar ada di hati kita sendiri. Dan kalau kita bisa mentaklukkan hati kita yang tidak beres, mentaklukkan hati kita yang tidak mau dikontrol, maka engkau menjadi seorang pemenang yang sejati. Itu sebab di dalam yang disebut buah Roh Kudus, rasa yang terakhir adalah self-control. Saudara-saudara, Allah memberikan Roh Kudus untuk menambah kekuatan kepada engkau untuk bisa temperance, bisa mengontrol sendiri, bisa menguasai sendiri. Dan orang yang menguasai sendiri, dia menguasai dunia yang menjadi objek yang ditamak, yang diserakahi oleh dia sendiri. Di situ dia mengalahkan dunia. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang mengalahkan dunia? Adakah orang yang bisa mengalahkan dunia? Siapa benar-benar telah menaklukkan dunia? Tidak ada. Alexander the Great? Tidak. Hannibal? Tidak. Genghis Khan? Tidak. Yang mengalahkan diri sendiri, yang mengalahkan dunia adalah mereka yang taat kepada Tuhan Allah dan menerima pimpinan Roh Kudus untuk mentaklukkan diri sendiri. Itu sebab di sini katakan, who are the ones who are conquering the world? Siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang telah mentaklukkan dunia? Itu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Loh, apa hubungannya ya? Apa hubungan orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah adalah orang yang mengalahkan dunia? Kalimat-kalimat yang sederhana sekali, tapi tidak pernah muncul di buku lain. Ini keunikan Alkitab. The one who believe in Jesus Christ as the Son of God, he is the one who conquered the world. Tidak ada loh. Di dalam buku Romawi dan buku Latin, buku Greek, tidak ada orang mengatakan kalimat ini. Tapi saudara-saudara, Yohanes mempunyai pikiran yang jauh lebih tajam dari banyak penulis filsafat di dalam sejarah Greek. Yohanes mempunyai pengertian yang tajam, bahkan kadang-kadang lebih daripada Paulus, Petrus, dan yang lain-lain. Dia seorang Yahudi, tukang tangkap ikan di tempat Galilea sebagai nelayan. Tapi dipanggil oleh Yesus Kristus. Lalu dia menjembatani seluruh kemudian dunia dengan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia menemukan istilah logos yang dipakai oleh Heraklitos, yang dipakai oleh stoicisme. Itu sebenarnya adalah bijaksana yang dipakai di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam Amsal Sulaiman pasal 8. Dari situ penjembatan itu menjadikan dia mengetahui itu logos is theos. Firman adalah Allah. Firman beserta dengan Allah. Dan firman dipakai Allah menciptakan segala sesuatu. Dan logos menjadi mediator di tengah-tengah Allah yang tidak kelihatan dan dunia yang kelihatan. Lalu Yohanes, rasul yang paling muda, akhirnya diberikan hidup paling tua dan satu-satunya yang tidak mati syahid. Dan dia melihat bagaimana dunia ini akan kiamat. Dialah orang yang mengatakan, dunia ini dengan segala isinya akan musnah. Hanyalah mereka menjalankan kehendak Allah, kekal adanya. Nah, inilah orang yang mengalahkan dunia. Kenapa? Ia melihat semua kekayaan dunia, kekuasaan dunia, keindahan dunia, kelebihan dunia, itu hanya leftover beauty. Istilah the world is only a leftover beauty. Ini daripada nyonya daripada Francis Schaeffer. Ini Schaeffer mengatakan segala sesuatu yang paling mulia, paling hebat, paling hormat, Tuhan melihat itu hanya sesuatu leftover beauty saja. Kadang-kadang saya pikir kalau kota-kota yang begitu indah dibangun,
Kalau dibom hancur, sayang enggak? Sayang enggak? Coba lihat Buckingham Palace, Versailles, itu Capitol yang begitu bagus. Kalau dibom, sayang tidak? Sayang juga ya. Aduh, sayang loh, bangunan yang bagus, kota yang diciptakan bagus. Lalu setelah saya mengerti istilah daripada Edith Schaefer yang kenal pribadi dengan saya mengerti apa yang dia artikan. Itu hanya bayang-bayang saja. Semua yang di surga jauh lebih. Ini cuma bayang-bayang saja. Bayang-bayang daripada keindahan surgawi, sisa-sisa di dunia ini saja. Jadi tidak ada yang disombongkan. Saudara-saudara, kekayaan yang paling besar, kekayaan yang paling hebat, kehormatan yang paling tinggi, kedudukan yang paling berkuasa di dunia ini, Tuhan mengatakan itu left over beauty, left over power, left over honor, left over glory. Semua itu nothing. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan hebat sekali. Kenapa engkau masih merasa sesuatu yang engkau berharga, engkau begitu senang? Karena engkau belum melihat surga. Kalau engkau sudah bertemu dengan kemuliaan Tuhan Allah, dia lagi left over beauty. Dan di situ batinmu engkau sudah bersedia mengalahkan dunia. You know who Jesus Christ. You know the glory of God. You know the honor and the glory of Jesus Christ is so superior, supreme, yang tertinggi. Dari situ melihat lagi, nothing left. Paulus berkata, aku dulu melihat segala sesuatu yang berharga. Sekarang saya menganggap itu semua sampah. Paulus berkata, aku melihat Yesus sebagai yang paling berharga bagiku. Philip Teng pernah menceritakan seorang mendapatkan uang warisan dari papanya, kalau tidak salah itu kira-kira 7,9 biliar. Saudara-saudara. Dan orang yang mempunyai warisan kaya begitu banyak, dia seorang yang cinta Tuhan. Dan tidak pernah dia menginginkan dapatkan uang begitu banyak. Dia cuma tahu Yesus Kristus betul-betul sangat berharga. Satu hari dia mengatakan, saya kira kalau saya mewarisi uang begitu banyak, saya kerja setengah mati untuk mempertahankan ini. Bagaimana? Langsung dia mengatakan, saya akan bagikan uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dia bikin itu sesuatu wasiat untuk berikan uang ini untuk ini. Setelah dia tulis tidak lama kemudian dokter vonis dia sakit kanker. Tidak lama lagi dia mati. Sebelum mati dia mengatakan satu kalimat, syukurlah kepada Tuhan Allah, saya tidak menjadi budak uang itu. Saya masih sempat dengan masa hidupku yang begitu pendek mengatur itu untuk menjadi pekerjaan Tuhan. Tidak lama dia mati. Dia tidak ada anak, tapi dia telah melakukan. Kalau dia tidak kerjakan pada waktu dia masih hidup, maka setelah dia mati, itu akan menjadi rebutan, itu akan menjadi uang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Dan dia mempunyai satu pengertian. The glory is there, not here. The honor is there, not here. The beauty is there, not here. This is the only leftover beauty of the world. Siapa mengalahkan dunia? Jikalau engkau boleh memperoleh sesuatu dengan anugerah Tuhan, dan engkau menjadi Tuhan yang memakai dan menggunakan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan, maka engkau mengalahkan dunia. Saudara-saudara, mengalahkan dunia bukan menaklukkan secara politik. Mengalahkan dunia adalah engkau mengetahui, this is my Father's world, and only my Father has the eternal power and the supreme authority over the beauty and the glory and the abundance and the richness of this world. Saudara-saudara, bagi saya dunia ini ada indahnya, ada nilainya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sang pencipta dunia jauh lebih tinggi daripada dunia ini. Dan kita bukan hidup di dunia untuk menikmati, kita hidup dunia untuk mengetahui bagaimana mengelola bumi ini, mengelola segala sesuatu yang kita boleh miliki demi kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang mengalahkan dunia? Bukankah mereka yang mengaku Yesus sebagai anak Allah? Mengapa?
mengaku dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah bisa mengalahkan dunia. Seperti Yohanes, seperti Petrus. Petrus kalau tidak mengikuti Yesus Kristus, dia tetap menjadi nelayan. Dan Petrus menjadi ketua dari asosiasi nelayan di Galilea. Dia mempunyai kuasa yang besar. Tapi akhirnya setelah selesai, tidak ada sesuatu yang dia miliki di dunia boleh ikut dia pergi. Tapi akhirnya dia ikut Yesus Kristus. Kita boleh membayangkan Yohanes, Petrus sekarang ada di surga. Yang lihat ke bawah, Laut Galilea masih di situ. Itulah tempat dulu kita tangkap ikan di situ. Kita pernah untung uang banyak. Kita pernah menjadi orang kaya di situ. Tapi sekarang, di manakah Laut Galilea? Memang ada di situ. Di manakah kapal yang kita miliki? Sudah tidak ada. Lalu dia kembali menoleh di dalam surga. Berpuluh-puluh juta orang menjadi orang Kristen karena mereka melihat, membaca Injil yang ditulis oleh Yohanes, mendengar firman yang dikotbahkan oleh Petrus, dan mereka mengetahui this world will pass away, but we who are doing the will of God will last forever and ever. Saudara-saudara, mengalahkan dunia karena dunia ini contingent, mengalahkan dunia karena dunia ini sementara, lalu menjalankan perintah Allah, melakukan semua perintah Allah, akhirnya engkau tetap hidup selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mengajar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan, mencintai sesama, mencintai kebenaran, dan menaklukkan diri dan berjalan di dalam perintah dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca sekali lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayat kelima. Kita membaca dengan teliti, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Semua membaca. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau dari surga yang maha mulia, maha hormat, yang kekal, yang tertinggi. Engkau dilahirkan di palungan. Engkau hidup di dalam kesusahan. Engkau berjejer dengan orang miskin. Engkau inkarnasi, hidup di tengah-tengah manusia yang Kau cipta, yang penuh dengan dosa, pemberontakan, dan perlawanan kepada Tuhan. Dan Engkau memberikan pengajaran, Engkau memberikan firman, Engkau memberikan cahaya surgawi untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Kami berterima kasih, Engkau telah mengalahkan dunia. Dunia memaku Engkau, Engkau mengumumkan kesuksesan. Dunia menghina Engkau, Engkau mengumumkan Engkau sudah selesai menggenapi rencana Tuhan Allah. Dan dunia tidak pernah bisa mengkuburkan Engkau, karena Engkau sudah bangkit pula daripada kematian. Engkau sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Engkau mau kami menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Kami tidak akan ikut binasa, ikut dimusnahkan di dalam dunia yang fana ini. Tapi kami yang percaya kepada Engkau, kami menjalankan perintah-Mu, kami melakukan kehendak-Mu, kami berjalan di dalam rencana-Mu, dan kami akan berada dengan Engkau untuk selama-lamanya berada, dan tidak lagi ikut menjadi sesuatu yang dimusnahkan di dalam dunia ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, biar pengertian yang lebih dalam melampaui apa yang boleh dikatakan oleh hamba-Mu yang hina ini, Tuhan tanam di dalam hati kami, sehingga kami mengetahui meskipun dunia ini adalah dunia dari Bapa kami,
tetapi sudah sementara diperbolehkan dirusak oleh dosa, dan kami tidak akan mengikuti dosa dan kebinasan dunia ini. Bahkan kami akan membawa manusia kembali kepada Tuhan, yaitu isi dunia yang Kau kasihi. Tuhan, kami berterima kasih. Kami tidak mau dihalangi oleh apapun yang merintangkan kami, sehingga merebut kedudukan Tuhan yang adalah utama di dalam hati kami. Dan kami mau memperalat, kami mau memakai segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami miliki dari dunia ini untuk membentuk, untuk mempersiapkan dunia yang kekal, mempersiapkan kemuliaan yang tidak layu sampai selama-lamanya. Dengar doa kami Tuhan. Kami minta Tuhan mencelikan mata rohani kami untuk mengetahui apakah hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan gereja dan orang yang dilahirkan di Tuhan, hubungan kami dengan perintah Tuhan, dan hubungan kami dengan dunia yang fana ini. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.